Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Putulan Febrianti Karsa dengan NIM 25110111051 dari kelas 2 DBK. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil UAS statistika yang terdiri dari dua bagian, yaitu uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Saya akan menjelaskan proses perhitungan beserta logika dari setiap langkahnya sehingga dapat dipahami bagaimana hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Oke, pada soal pertama, seorang konselor sekolah menduga terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Kategori kedisiplinan dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan taraf signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05. Karena data yang digunakan berupa kategori atau data nominal, maka metode yang digunakan adalah uji C kuadrat. Baik, pada langkah pertama yaitu membuat hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Nanti hasil perhitungan akan menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Selanjutnya terdapat tabel frekuensi observasi atau data asli yang diperoleh. Untuk siswa laki-laki terdapat 10 siswa kategori rendah, 16 kategori sedang, dan 14 kategori tinggi, dengan total 40 siswa. Sedangkan siswa perempuan terdiri dari 18 kategori rendah, 11 kategori sedang, dan 15 kategori tinggi dengan total 44 siswa. Jumlah seluruh responden sebanyak 84 siswa. Data ini disebut frekuensi observasi atau FO, yaitu jumlah nyata yang ditemukan pada penelitian. Setelah memperoleh frekuensi observasi, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi harapan atau FE. Rumusnya yaitu total baris dikalikan total kolom kemudian dibagi jumlah seluruh responden. Contohnya untuk kategori laki-laki rendah, 40 dikali 28 dibagi 84 hasilnya 13,333. Artinya jika memang tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar, secara teori diperkirakan sekitar 13 siswa laki-laki berada pada kategori rendah. Perhitungannya yang sama dilakukan untuk seluruh kategori lainnya. Baik, langkah berikutnya yaitu menghitung nilai C kuadrat menggunakan rumus FO dikurangi FE dikuadratkan lalu dibagi FE. Sebagai contoh, untuk laki-laki kategori rendah, FO bernilai 10 dan FE sebesar 13,333. Selisihnya adalah minus 3,333. Kemudian dikuadratkan menjadi sekitar 11,11. Lalu dibagi dengan 13,333 sehingga diperoleh 0,833. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh sel, lalu seluruh sel hasil dijumlahkan sehingga diperoleh nilai C kuadrat hitung sebesar 3,062. Oke, selanjutnya menentukan derajat bebas menggunakan rumus jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Karena terdapat 2 baris dan 3 kolom, 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 2. Taraf signifikansi 5% dengan derajat bebas 2 diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. Baik, selanjutnya membandingkan C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. C kuadrat hitung adalah 3,062, sedangkan C kuadrat tabel adalah 5,991. Karena 3,062 lebih kecil dibandingkan 5,991, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dalam konteks bimbingan konseling, layanan dapat diberikan tanpa membedakan jenis kelamin siswa.
Nah, selanjutnya masuk ke soal kedua yaitu uji T1 sampel. Diketahui jumlah item sebanyak 25. Skala penilaian 1 sampai 4, jumlah sampel 12 siswa dan terdapat data skor siswa mulai dari 76 sampai 91. Karena tujuan penelitian membandingkan rata-rata sampel dengan satu nilai standar, maka digunakan uji T1 sampel. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 menyatakan rata-rata skor sama dengan 75, sedangkan H1 menyatakan rata-rata skor tidak sama dengan 75. Nilai 75 digunakan sebagai standar sekolah. Pada slide ini ditampilkan data skor siswa beserta tabel bantu. Kolom pertama menunjukkan nilai skor siswa, kolom kedua menunjukkan selisih skor dengan rata-rata atau X dikurangin X rata-rata. Kolom ketiga menunjukkan hasil kuadrat dari selisih tersebut. Tabel bantu ini digunakan untuk menghitung simpangan baku. Untuk langkah berikutnya menentukan nilai hipotesis. Skor ideal diperoleh dari jumlah item dikali skor maksimum. 25 dikali 4 hasilnya 100. Kemudian nilai hipotesis ditentukan sebesar 75% dari skor ideal. 75% dikali 100 sama dengan 75. Jadi nilai hipotesis sama dengan 75. Untuk menghitung rata-rata sampel digunakan rumus jumlah seluruh data dibagi jumlah sampel. Jumlah seluruh skor adalah 998, kemudian dibagi 12, maka diperoleh rata-rata sebesar 83,167. Artinya secara umum, siswa memperoleh nilai sekitar 83. Untuk selanjutnya menghitung simpangan baku. Simpangan baku menunjukkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-ratanya. Jumlah kuadrat selisih diperoleh sebesar 253,667. Kemudian dibagi dengan N dikurangi 1 atau 11. Maka hasilnya 23,061. Kemudian diakar sehingga diperoleh simpangan baku sebesar 4,802. Baik, selanjutnya kita akan menghitung T-hitung yang menggunakan rumus rata-rata sampel dikurangi rata-rata hipotesis dibagi standar. Rata-rata sampel adalah 83,167 lalu dikurangi 75 sehingga hasilnya adalah 8,167. Kemudian dibagi dengan 4,802 dibagi akar 12 hingga hasil akhirnya yang diperoleh oleh T-hitung sebesar 5,891. Lalu di sini derajat bebas dihitung menggunakan rumus N dikurangi 1. Karena jumlah sampel adalah 12, maka derajat bebasnya adalah 11. Pada taraf signifikansi 5%, dua sisi diperoleh T-tabel sebesar 2,201. Karena T-hitung yaitu 5,891 lebih besar dari T-tabel yaitu 2,201, maka H0 ditolak. Oke, untuk kesimpulannya di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah. Rata-rata skor siswa adalah 83,167, sedangkan standar sekolah sebesar 75. Karena nilai rata-rata lebih tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa layanan yang diberikan memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai uji C-kuadrat dan uji T1 sampel. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan dalam presentasi kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.